Oke, ini adalah review jalur Ranupane Senduro ya. Jadi ini kita dari Ranupane dan nanti berakhir di Kecamatan Senduro, Lumajang, Jember, Jawa Timur, Indonesia, friend. Nah, ini di pos ya. Di pos sebelum Ranu ini ada pos di sini orang bisa belanja, bisa makan-makan dan juga parkir di sini, bersantai di sini ya. Ini posnya. Nah, kita ini lanjut ya. Ini mohon maaf perjalanannya cuacanya tidak bersahabat ya. Kurang bersahabat ya. Ini cuacanya hujan gerimis ini, friend ya. Jadi hujan gerimis, namun walaupun hujan gerimis saya tetap jalan ya. Karena kalau saya berhenti nanti juga terlalu lama ya. Terlalu lama. Daripada saya terlalu lama, lebih baik saya jalan walaupun saya harus berbasah-basah. Saya harus berdingin-dingin ya. Sudah hawanya dingin karena di ketinggian yang cukup lumayan ya. Tapi saya tetap jalan ya. Ini demi friend-friendku semua untuk bisa tahu bagaimana jalur Ranupane yang cukup asik ini ya. Ranupane adalah sebuah desa di sebuah ketinggian yang di sini penghasil sayur ya, ada kentang, ada apa? Bawang pre dan macam-macam, pokoknya kubis ya. Pokoknya sayuran yang untuk daerah dingin ya, ini cukup subur sekali. Di sini kiri kanannya adalah tanaman sayur ini ya. Cuma ini karena cuacanya agak gerimis dan agak berkabut sehingga tidak begitu nampak ya. Tidak begitu nampak. Nah, ini nanti kita bentar lagi akan nyampe di pintu gerbang apa itu namanya? Pendakian ya, pendakian Gunung Semeru. Nah, ini yang ada, nah ini adalah pintu gerbang pendakian Gunung Semeru ya. Ini ya, pendakian Gunung Semeru ya. Di sini kalau orang pendakian harus ke sini, harus lapor dulu dan boleh tidaknya ya. Ini berikutnya kita sudah agak agak apa? Hujannya sudah mulai reda ya. Hujannya sudah mulai reda dan di jalur ini apa namanya? Jalannya ini sudah berlebar ya, sudah diperlebar, kiri kanan ini ada dicor ya, dan ini sedang dalam proses pengerjaan. Tapi di beberapa tempat sudah selesai. Nah, ini jalannya ya, ini masih dalam proses pengerjaan ini. Ini ada orang-orang yang bekerja mengerjakan proyek pelebaran jalan ya. Di kiri kanan ini ada apa? Dilebarkan dengan di beton ya, di beton atau dicor ya. Dulu sebelum dicor ini jalan ini sangat sempit. Nah, ini yang sudah selesai ya, sudah selesai ini jalan. Ini agak terputus tadi, friend ya. Jalan agak terputus, sebenarnya panjang, cuman agak terputus karena cuaca. Kalau hujan saya enggak berani rekam karena ya, saya takut nanti bisa konslet. Nah, ini di bawah pohon hutan bambu ini ya sudah selesai ini. Ini pengerjaannya sudah ada 1 bulan lebih katanya ya. Dan ini yang pengerjaan awal yang di hutan bambu ini ya. Nah, ini kendaraan ini adalah kendaraan bawa material untuk pelebaran di kiri kanan jalan yang di beton ini ya. Bawa semen tadi itu ya. Ya, ini wah lumayan udah bagus ya. Saya beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah saya 3 tahun yang lalu saya kesini ini sangat sempit jalannya, friend ya. Ini kalau salipan itu sulit sekali, harus mencari jalan yang agak lebar ya. Jadi kadang-kadang salah satu harus mengalah, maju atau mundur ya. Biasanya ada yang maju atau mundur, yang ngalah ya. Sini saling, kalau udah jalan dulu itu harus saling toleransi ya. Tapi kalau sekarang ini salipan sudah enak ya. Jadi cuma ini tadi jembatannya sempit masih ya. Sebenarnya itu perlu dilebarkan itu. Tadi jembatan. Nah, ini jembatan ini juga ini perlu dilebarkan ini. Nah, ini mestinya
Ya selebar ini karena sudah harusnya sesuai lebar jalannya ini ya. Lebar jalan dan lebar jembatan ini harusnya sesuai. Tapi ya mungkin bertahap ya. Bertahap di daerah-daerah ini sekarang ini Lumajang ini cenderung bagus kok. Jadi ini sebenarnya kalau boleh dikatakan ini ya emang jalur ini penting ya. Cuma ini jalur jalur orang rekreasi. Kalau jalur untuk apa ekonomi kayaknya di sini tidak, karena ini kan hutannya ini hutan konservasi ya, bukan hutan produksi. Jadi di sini ini hutannya memang ya dibiarkan begitu saja, tanaman tumbuh tidak dipotong ya, dan juga tidak ditanami ya. Jadi sudah memang ya sebagai hutan konservasi ya. Ini ada ini kendaraan proyek juga ini tadi barusan kita lewat itu kendaraan proyek ya. Ya ini sudah bagus ya, sehingga ini saya agak cepat jalannya ini. Saya agak cepat dan ini sudah turun karena ini material juga ya. Truk yang membawa material itu. Nah, ini kebetulan saya kan start dari Ranupane, ini rekaman ini start dari Ranupane. Jadi jalannya sudah turun ya. Cuma jalan turun ini bahaya. Jadi sebaiknya kalau berkendara ke sini jangan menggunakan kendaraan matic ya. Karena matic itu kalau untuk nanjak juga kurang gesit ya, kurang lincah. Dan kalau turun ini juga bahaya. Jadi untuk jalur ini sebaiknya menggunakan kendaraan jangan matic ya, jadi yang gigi manual. Jadi kalau matic ya kurang recommended ya. Kalau terpaksa pakai matic yang jelas kalau boncengan ini agak berat, apalagi orangnya mungkin berat badannya agak berat ya. Jadi ini motornya kasihan naiknya ya. Dan kalau turun juga bahaya. Dan tapi ada apa ya? Kalau turun ini ada sebuah tips ya. Yang pertama, yang jelas kalau turun ini harus berhenti beberapa kali. Jadi soalnya itu remnya panas dan kalau ngeblong itu bahaya dan itu bisa terbakar itu kanvasnya. Tapi untuk mengantisipasi itu bisa dengan dikompres air ya. Jadi harus membawa air banyak. Jadi air untuk disiram beberapa waktu kalau udah ngerem itu harus disiram. Dan ini kalau disiram itu biasanya keluar keluar asap ya. Jadi mengepul gitu ya. Keluar asapnya. Ya, yang jelas kalau nggak disiram, nggak dikompres, ini bahaya bisa blong. Dan kalau udah blong, wah itu sangat berbahaya. Oleh karena itu sebaiknya kalau lewat sini, jadi melewati jalur ini sebaiknya jangan menggunakan kendaraan matic. Tapi kalau matic ya tipnya itu. Jadi yang jelas naiknya juga kurang lincah, kurang gesit ya. Kalau turun ini yang sebaiknya bawa air ya, sebaiknya bawa air yang banyak sudah. Jadi air yang 1,5 liter itu yang mungkin 3 botol gitu ya. Jadi kalau turun nanti begitu rem kalau sudah kira-kira diberikan panas kita siram. Nanti kita langsung jalan lagi enggak masalah ya. Nanti kita rem lagi begitu ada kira-kira panas siram lagi sudah. Pokoknya gitu terus. Kalau itu enggak masalah ya. Cuman ya naiknya tetap kurang lincah. Tapi enggak tahu juga kalau mungkin cc tinggi ya. Jadi cc-nya besar. Jadi kalau kemarin saya bawa itu ya, Scoopy. Jadi kelasnya Scoopy, kelasnya Vario, kelasnya Beat ini kayaknya kurang recommended ya. Tapi kalau mungkin NMAX itu mungkin agak lincah karena cc besar ya. Tapi kalau saya sebaiknya pengalaman yang saya alami ini sebaiknya jangan menggunakan matic ya. Kalau matic ya resikonya ya itu tadi. Oke ya, ini jalannya seperti ini ya. Ini kita sudah lewat hutan bambu dan ini sudah semakin turun ke timur ya, tapi belum sampai pos ya. Belum sampai pos ya. Tapi ini hutannya bagus sekali ya. Jadi kalau di sini ini memang benar-benar hutannya terjaga. Nah ini kita sudah nyampe ke pos ya. Nah di sini biasanya orang berhenti di sini ya. Ini ada pos
mau masuk ini ada posnya ini. Nah, ini posnya ya, ini ada yang jaga. Jadi kalau orang masuk ini biasanya mau masuk ke Bromo ini biasanya tiketnya di sini. Ya ini saya sempat berbincang-bincang dengan penjaga pos ini. Cuma ini maaf ya, ini suaranya saya isi setelah video jadi karena waktu itu ada kendala ya, makanya ini saya isi. Di sini kita bisa ada toiletnya, ada ada musolanya ya. Dan juga waktu itu saya berhenti ini dikasih kopi ini sama Mas yang jaga ini, Mas Asa, Mas Hendri kan apa namanya, lupa saya. Ini sebenarnya ada rekamannya, cuman ya itu ada kendala sehingga rekamannya tidak keluar suaranya. Makanya ini suaranya saya isi belakangan ini, tapi tidak mengurangi arti dari video ini ya. Jadi mohon dimaafkan ya, kurang lebihnya apa yang saya sampaikan ini ya seperti inilah ya. Oke, ini perjalanan kita lanjut lagi, kita perjalanan turun ya. Beberapa waktu yang lalu ya, sekitar 3 tahun yang lalu saya lewat sini nih naik sepeda ontel. Saya touring ya waktu itu ke Tumpang lewat sini nih ya, sehingga kalau jalan ini saya agak setengah-setengah hafal ya, karena ini sudah perjalanan 2 kali ya. Jadi saya sudah agak hafal ya. 3 kali sih. Kita pertama dulu pakai ngontel tapi hanya berangkat aja. Saya pulangnya lewat Malang waktu itu. Dan ini kita kemarin sudah berangkat karena udah kemalaman, saya nggak ambil gambar di sini. Kalau ngambil gambar terlalu lama, sehingga ini pulangnya, saya ngambilnya pulangnya. Oke friend ya, ini lanjut perjalanan kita semakin turun ya. Ini orang-orang yang lewat ini adalah orang-orang yang rekreasi, dan tujuan utama ini biasanya ada 3 di situ ya. Yang pertama, orang biasanya akan mendaki Gunung Semeru ya. Ini lewat sini ya. Yang kedua, orang biasanya mau ke Ranupane ya. Ranupane, dan ini destinasi wisatanya yang pertama Semeru, mendaki Semeru, yang kedua adalah Ranupane, dan yang ketiga ini adalah ke Kawah Bromo ya, karena Kawah Bromo atau Lautan Pasir dan Kawah Bromo itu. Jadi ini pintunya dari sini. Untuk ke Bromo ini ada berapa ya? 4 pintu ya. Yang pertama ini kita dari mana? Dari Lumajang, dari Malang, dari Probolinggo, dan juga bisa dari Pasuruan. Jadi Kawah Bromo ini pintu masuknya ada 4 pintu ya, 4 kabupaten itu. Kalau secara formalnya ini secara geografis Bromo ini masuk wilayah yang mana saya kurang paham. Soalnya di situ dijelaskan ya, Gunung Bromo itu meliputi 4 kabupaten itu. Memang pintu masuknya 4 kabupaten. Dan ini kita lihat friend ya. Ini ada pohon-pohon yang tinggi. Ini adalah pohon damar ini ya. Dulu ini informasi kawasan ini masuk wilayah perhutani, tapi sekarang ini katanya sudah diintegrasikan ke kawasan hutan konservasi. Kalau dulu ini harusnya dipotong ini, tapi sekarang tidak ya. Tapi ya lebih bagus tidak dipotong, karena nanti kalau dipotong ini kan regenerasinya juga lama. Nah ini ada friend ya, ini ada PDAM ya, ini ada sumber air yang dialirkan mungkin ke arah ke wilayah bawah ya, Lumajang atau mungkin ke Senduro, saya nggak paham. Yang jelas ini tadi ada tempat produksi PDAM ya, di situ ada sumber yang digali dan dialirkan ke bawah ini mestinya ya. Jadi ambil sumbernya dari atas, karena ini ya saya pikir sangat bagus sekali, karena ini hutan konservasi, otomatis di sini sumber airnya ya cukup bagus sekali ya. Nih ya, kita ini semakin turun, ini suhunya juga semakin turun ya. Kalau tidak terlalu panas ya, tidak terlalu dingin ya, sudah semakin tidak dingin di daerah sini ya. Ini sudah tidak terlalu dingin ya. Dan di bawah nanti ada tempat wisata juga, ini di daerah Senduro ini kayaknya ada tempat wisata namanya Wana Wisata Siti Sundari ya. Kita nanti akan melihat di sana ya, di bawah, masih ke bawah itu. Oh ya. Ya, ini masih kawasan ini hutan damar ini ya. Hutan damar. Jadi hutannya seragam. Biasanya hutan konservasi ini biasanya ini hutannya hutan macam-macam tanamannya. Tapi ini khusus ini tanamannya
seragam ya. Nah, seragam nih friend ya. Seragam. Ini damar semua. Jadi tanamannya bawah ini ada kendaraan yang muat material juga ini barusan ini ya. Nah ini pohon damar ya. Informasi yang saya terima dari petugas yang di pos barusan itu ternyata ini memang dulunya kawasan kawasan perhutani yang sekarang sudah diintegrasikan, disatukan menjadi area hutan konservasi. Ya. Ini ada orang bersepeda tadi itu latihan ini orang-orang, makanya orang-orang atlet Lumajang itu kuat ya, karena latihannya di sini. Jadi atlet balap sepeda Lumajang ini yang cross country ini rata-rata orangnya kuat-kuat. Bahkan ada yang juara SEA Games itu Muhammad Ahmad Fanani ya, Ahmad Fanani dan Muhammad Isa itu ya. Ahmad Fanani dan Muhammad Isa ini juara SEA Games, medali emas dan perak. Ini adalah orang sini nih. Dan informasi pernah saya di konten saya itu pernah saya wawancara, katanya latihannya di sini. Latihannya di sekitar Ranupane ini. Jadi lihat lombanya. Jadi eventnya di ketinggian berapa? Ya, ketika dia mau Porprov kemarin, Lumajang ini memborong medali 3 ya, 1, 2, 3 untuk putra cross country ini diborong Lumajang dan 1, 2, 3 di Lumajang. Cuma peraturan itu tidak boleh 1, 2, 3 sehingga yang ketiga itu harus diberikan oleh wilayah lain. Tapi kenyataannya realnya 1, 2, 3 itu Senduro Lumajang. Ini realnya. Latihannya di sini friend ya. Makanya ini bisa menjadi referensi buat kita semuanya. Jadi alam ini harus kita manfaatkan. Jadi kalau kita punya alam seperti ini, harusnya ya untuk pengembangan olahraga ya salah satunya yang cocok adalah balap sepeda itu ya. Mungkin lari juga, lari jauh bisa mungkin ya. Lari jauh bisa. Tapi yang jelas ini juga banyak ada pelari yang dari sini juga ada ya. Jadi dulu ada teman saya namanya Suma. Itu adalah dari Tempeh itu ya. Ini mungkin larinya ya di sini atau mungkin lari ke arah itu kemana? Ke arah Candipuro itu. Jadi ya memang biasanya alam ini berpengaruh dengan prestasi olahraga yang dikembangkan. Kalau di Jember itu biasanya kalau pelari jauh itu dari Kalisat, karena Kalisat itu banyak tempat-tempat yang naik turun ya. Jadi katanya kalau latihan itu ke arah Gunung Kumitir katanya, informasi begitu. Jadi memang alam ini harus kita benar-benar kita manfaatkan ya. Jangan disia-siakan ya. Punya alam yang seperti ini ya, kita apa yang bisa kembangkan di sini ya. Jadi jangan disia-siakan, ini karunia Allah ini jangan disia-siakan, harus kita syukuri, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah ini bagus sekali friend ya. Wah ini kendaraan bawa material ini, truk ini ya. Lanjut friend. Nah ini lanjut ya, ini masih beberapa waktu lagi ini ya. Nah ini ya, wah ini ada orang kasihan bawa sepeda ontel ya, bapak tua tadi itu. Bapak tua, bapak ontel dan tidak mungkin nggak tahu ini kayaknya nggak ada perumahan tapi ada orang naik ke atas ini mau kemana ini? Lupa tak tanya itu kapan hari waktu video itu ya. Sebenarnya artinya tak hampiri itu mestinya, tapi ya waktu itu agak tergesa-gesa ya. Saya keburu ambil gambar di mana acara balap sepeda Porprov waktu itu ya. Jadi saya agak tergesa-gesa ya. Oke. Ini masih di wilayah hutan Damar ya, masih di hutan Damar ya, panjang sekali nih ya. Panjang sekali nih ya. Tapi jalannya wah ini pokoknya pengerjaannya dari bawah ternyata ya. Sehingga makin ke bawah ini ya kelihatan sudah agak lama selesainya ini ya ini. Ini orang-orang yang bawa motor ini adalah orang-orang yang biasanya mencari pakan ternak ya. Selain rekreasi, kalau penduduk lokal ini mesti mencari pakan ternak ya. Mencari pakan ternak. Nah, ini penduduk lokal ini mencari pakan ternak
Di sini di daerah bawah, di daerah Senduro ini banyak orang ternak sapi dan ternak kambing ya, kambing etawa ya. Kambing etawa banyak di sini. Dan kambing etawa di sini ini biasanya diambil diperah ya, diperah. Selain sapi perah juga ada kambing yang diperah. Nah ini kayaknya kita sudah dekat dengan apa? Pemandian nih kayaknya. Apa? Warna wisata kayaknya. Oh ini betul-betul. Ini adalah yang saya sampaikan tadi. Ini adalah warna wisata Siti Sundari ini ya di bawah itu ya. Dan kayaknya di bawah ini mau dibangun kolam renang sepertinya ya. Nah ini tadi informasinya sudah. Ini sudah semakin dekat dengan perkampungan ini Pak ya. Sudah semakin dekat dengan perkampungan ya ini. Tapi ini masih wah ini ada saya disalib sama orang penduduk lokal yang membawa pakan ternak ya, tidak tahu sapi atau kambing ya, tapi kelihatannya sapi itu karena membawa rumput gajah ya. Dan sapi di sini ya sapi perah ya banyak ya, jadi sapi perah dan ini sudah semakin dekat sehingga apa ya hutannya tidak begitu lebat, tapi yang jelas di kiri kanan di bawah pohon-pohon ini ya ini ditanam rumput gajah. Dan selain rumput gajah juga ada tanaman lain yang mendukung ini apa untuk kebutuhan ternak ya. Jadi untuk kebutuhan ternak. Nah ini juga ada rumah makan di sini ya, warung ini ya, warung ya. Nah ini semakin dekat dengan perkampungan kayaknya ini sudah semakin turun dan di sini hawanya sudah semakin tidak dingin ya, sudah tidak dingin di sini ya. Tapi kalau di kawasan puncak tadi ya sebelum pos itu ya, sebelum apa tadi PDAM itu dingin ya, apalagi yang tadi yang waktu kabut itu sangat dingin sekali ya, sangat dingin sekali ya hawanya ya. Jadi kalau friend-friendku naik sini sebaiknya pakainya harus lengkap ya. Jadi harus pakai sarung tangan, harus pakai apa buff ya. Jadi pokoknya helmnya yang rapet, yang pakai kaca itu ya, biar tidak dingin ya. Pakai sepatu brand ya, pakai sepatu ya, pakai jaket yang tebel, yang ini yang tidak tembus angin dan sebagainya ya. Jadi kalau enggak ya kita kedinginan ya, karena suhunya sangat dingin sekali ini. Nah ini sudah masuk daerah mendekati perkampungan, ada bangunan barusan ya. Ini sudah mungkin tanah ini sudah istilahnya tanah pemacekan ini ya, kayaknya begitu. Ini kalau melihat tanamannya ini tanah pemacekan ini, tanah yang milik rakyat ya. Kalau yang tadi itu yang hutannya yang tinggi-tinggi itu hutan konservasi. Ini kayaknya kalau melihat tanamannya ini sudah tanaman milik rakyat. Nah ini ada mobil yang sudah nyampe perkampungan trouble ini. Dompet trouble tapi ada temannya katanya. Nah ini wah ini kendaraan yang orang mau rekreasi itu. Rekreasi. Nah ini sudah di kawasan penduduk brand ya. Ini sudah di kawasan penduduk. Nah ini sebenarnya dingin daerah sini, tapi kalau dibanding dengan yang atas tadi, daerah sini sudah tidak terlalu dingin. Tapi ukuran saya ini orang dataran rendah ya, saya termasuk orang pantai karena saya orang Ambulu ya. Ya termasuk di sini ini saya masih merasakan dingin. Tapi kalau dibanding yang atas tadi sudah jauh ya, sudah jauh. Nah ini kita, ini ada kendaraan yang bawa material kayaknya nih. Ya. Nah ini kita sudah nyampe daerah ini, desanya kalau tidak salah Burno, desa Burno, bukan Borneo tapi Burno. Ini desa Burno masuk Kecamatan Senduro ya. Sudah beda dengan daerah yang atas tadi ya. Kalau atas tadi itu daerahnya namanya desanya Ranupani ya. Itu desa wisata murni ya, Ranupani itu. Selain desa wisata itu daerah produksi sayur ya, sayur. Kalau di sini ini
ini pertaniannya sudah mirip-mirip dengan perkampungan normal ya. Jadi ini ada pertanian ya, juga ada peternakan dan juga yang perdagangan ya. Ya macam-macam ini lingkungan, dan di sini lingkungannya ya. Bhinneka Tunggal Ika ya. Di sini ada orang, kayak lihat bangunannya itu ya, kayaknya ada pura, juga ada masjid ya. Berarti di sini nih, karena ini di Senduro ini kan dekat dengan pusat apa itu namanya, ada pura terbesar. Ya otomatis berarti di sekitar ini memang ada umat Hindu yang ada di sini. Yang jelas pura terbesar di Nusantara ini adalah di Senduro ini. Jadi umat Hindu itu ada di sekitar sini memang yang banyak ya. Jadi kalau di Jawa ya di sekitar ini, di sekitar Bromo ya, yang suku Tengger itu, dan di sini di sekitar ini, di sekitar kawasan lereng Semeru ini. Ya, ini informasi yang pernah saya terima. Ini adalah pergeseran dari Mojopahit dulu ya. Jadi Mojopahit itu ada bergeser ya, mengalami migrasi gitu ya. Ada yang tinggal di Tengger, termasuk ini ada yang di Senduro, dan bahkan ada yang terus ke Banyuwangi, bahkan yang paling banyak itu ke Pulau Bali ya. Sehingga Hindu yang paling banyak itu di Bali. Tapi pergeserannya informasi begitu. Jadi yang kececer, yang jelas banyak yang di Bromo itu, terus di Senduro, di Banyuwangi wilayah selatan ya, dan yang mayoritas yang transmigrasi ke Pulau Bali itu ya. Ya kita memang ya, kita syukuri bahwa negara kita ini kaya dengan budaya, termasuk agama juga bermacam-macam. Nah ini friend ya, ini jalannya ya semakin sini ya otomatis ya ini sudah tergarap terlebih dahulu ya. Ini nampak sekali bahwa kiri kanan ini, nah ini di sini penduduk juga sudah seperti kehidupannya seperti kehidupan pada umumnya ya. Ini tadi ada tempat usaha kayu ya tadi itu ya, ada kayu, dan kalau di sini sudah kehidupannya seperti perkampungan pada umumnya. Tapi kalau yang di atas, yang sekitaran Upane itu ya, itu kehidupannya selain desa wisata, itu kehidupannya murni penanam sayur. Otomatis juga ada pedagang di sana, pedagang sayur. Dan di sana banyak orang yang sukses dari usaha pertanian sayur. Bahkan informasi kemarin saya di YouTube itu ada seorang bapak yang beli Pajero cash, yang membawa uang dengan karung plastik ya, langsung ke dealer ya, ke dealer mobil itu ya. Pak Haji siapa itu, saya lupa itu. Seorang haji mau beli Pajero itu membawa uang dengan karung gitu ya. Ya itu orang-orang itu dari Ranupane itu. Ya pengusaha yang sukses ya, punya lahan banyak ya. Juga selain itu truknya juga banyak karena juga pedagang ya. Nih, ini semakin ke bawah friend ya. Ini semakin ke bawah. Ini semakin suhunya semakin agak tidak dingin ya. Ya, ukuran daripada yang atas maksudnya. Cuma saya lupa ndak melihat ukurannya berapa derajat, saya enggak. Tapi hanya perasaan aja. Ketika saya di sini ini perasaan saya tidak kedinginan. Cuma ya seger gitu aja hawanya sejuk gitu aja. Tapi kalau panas tidak ada. Di sini walaupun di sini banyak pisang friend ya. Banyak pisang, dan pisang yang terkenal di sini adalah pisang agung. Pisang agung itu pisangnya panjang-panjang, tapi tangkainya tidak banyak. Tapi pisangnya besar-besar dan panjang-panjang. Ini kayaknya di daerah lain seperti ya daerah saya ini, saya enggak menemukan. Nah ini ada ini Hindu ini ada ini janur ini apa ini? Ini orang Hindu ini. Ada puranya. Ada puranya. Makanya saya katakan, nah ini ada. Nah ini ada puranya itu. Nah, ya itu. Tak lah, di sebelahnya itu masjid ya. Makanya di sini kehidupan dan benar-benar Bhinneka Tunggal Ika di sini. Masjidnya juga bagus, besar ya. Umat Hindu banyak juga ya, berarti
Dan saya kapan hari juga sempat mampir untuk numpang sholat di sebuah musola di sini waktu saya berangkat itu ya. Kebetulan saya belum sholat, kan saya berangkatnya hari Jumat itu. Sehingga setelah sholat Jumat saya berangkat. Nah, asar nyampe di daerah sini dan kebetulan cuaca hujan. Jadi saya selain menunggu hujan reda, saya sempatkan untuk mampir sholat di sini. Ya. Jadi ini luar biasa di sini nih ya. Kehidupannya benar-benar Bhinneka Tunggal Ika bener ya. Jadi kalau melihat besarnya pura yang ada di Senduro itu, ya berarti di daerah sini ini umat Hindu banyak. Nah ini daerah perbatasan kayaknya ini. Daerah perbatasan tadi itu. Nah ini kayaknya sudah semakin ke bawah, penduduknya semakin padat. Dan ini sudah tidak jauh ya. Senduro, Kecamatan Senduro sudah tidak jauh lagi. Dan kita nanti saat turun ini ada apa ya? Kayak hotel ini ya di sini ya. Dan di sini juga ada SMP yang cukup bagus ya. Dan ada hotel di daerah di pinggiran itu ya. Tapi bagus sekali. Bagus sekali. Nanti akan kelihatan ya di sisi kanan ya, sisi kanan jalan. Karena ini kita pulang ya. Nah ini bangunan ini kalau tidak salah ini bangunan SMP ini ya. SMP Senduro kayaknya ini. Ya ini ada lapangan basketnya juga ini. Ya lumayan bagus sekali. Nah ini bentar lagi kita akan ketemu dengan hotel. Ada hotel kanan jalan bentar lagi berarti ya. Nah ini jalannya berliku ya. Di sini jalan tidak ada yang yang lempeng, yang lurus sampai panjang, tidak ada. Jalannya selalu berliku ya karena di pegunungan, di lereng gunung. Jadi tidak ada jalan flat, juga tidak ada jalan yang benar-benar lurus. Di sini kendaraannya jalannya pasti berliku. Jadi kita nggak jauh kita udah belok. Nggak jauh belok ya, tinggal kita arahnya. Kalau kita ini arah turun dari atas dari Ranupani menuju Senduro, ya berarti selalu turun dan berliku, selalu turun dan berliku. Jadi tidak ada jalan yang naik sama sekali. Ya. Wah ini sudah banyak orang-orang di sini ya, banyak karena memang sudah di perkampungan. Sudah menjadi tradisi ya, di sini ya. Tapi walaupun sejuk sekali ini ya, sejuk sekali. Nah, ini ada kandang ayam ini, ada kandang ayam. Daerah Burno. Desanya Burno, kecamatannya Senduro. Ya, ini ya. Yang hotel. Wah, ini pakai sarung ya. Orang sini kalau naik. Oh ya betul. Nah ini yang saya katakan. Nah ini di kanan itu ya. Itu ada kayak hotel ya. Cuma saya nggak sempat lihat bordnya karena waktu ini sudah masuk wilayah Senduro ini. Sudah masuk wilayah Senduro. Ya. Ini bentar lagi kita masuk kota kecamatan ya. Sebentar lagi kita masuk kecamatan. Udah tidak jauh lagi ini. Sudah dekat ini. Sudah dekat. Tapi jalannya tetap karena masih wilayah lereng gunung ya. Kecuali saat kita di kota kecamatan itu nampak sekali situasi kota. Kalau ini nampak situasi desa. Kita di desa. Kiri kanan ini banyak pagar hidup ya. Karena ya wilayah ini pagarnya dimanfaatkan untuk pakan ternak ini ya. Dimanfaatkan untuk pakan ternak. Nah, ini sudah ini ada makam apa ini kayak seorang tokoh juga ini makam Mbah Sapa itu. Nah, ya ini makam umum ya tapi ada tulisannya Mbah Sapa gitu. Orang yang jelas kayaknya kalau lihat namanya ini orang Jawa ya. Jadi dari suku Jawa. Orang Jawa itu namanya kelihatan pakai O gitu. Berarti Mbah Joyo itu kan berarti orang Jawa. Jadi kalau suku lain dia juga dari nama itu agak kelihatan. Jadi orang Jawa itu cenderung pakai O.
namanya Nyampe pertigaan. Mbah Joyo, Mbah Dipo, Mbah Kromo. Nah ini orang Jawa. Nah ini semakin kota, Kapan ini kita ke kiri kanan di 29? pagarnya sudah Oke, pagar dari kita belok bangunan ya. Sudah kanan. pagar dari Nah, bangunan ada kota ya. ini. Jadi Nah, ini kita sudah semakin Senduro, dekat ya. kota ya. Oke, friend ya. Semakin dekat Ini kita kota, sudah friend nyampe ya. di Senduro Ini kota. nanti akan nyampe pertigaan ya. Senduro kota Nyampe seperti ini pertigaan. kan ya, kecamatannya. Kayaknya udah Jadi pertigaan. banyak orang jual pisang Nah, itu. oh ya, Hasil ini pisang di sini, sudah ya. nyampe pertigaan, Seperti friend ini ya. Senduro kota. Oke, Kita nah review sekalian kayaknya di kotanya. sini Biar tahu suara masih Senduro sudah itu. terisi, maka ini Senduro pengisian seperti suara ini ya. bisa Ya, lumayan, cukupkan dan walaupun ini lanjut dengan di suara asli pada rekaman yang paling semula. barat ya. Oke, Tapi nah, bagus juga sih kotanya menurut saya ya, berkembang juga. Ini ada mesin jamming kayaknya ini masjid besar ya. Baitus Salam ini masjid jamming di sini ini karena di kecamatan ya, kecamatan ya, dan kayaknya sentral kotanya ya di sini nih. Saya 2 kali masuk sini ya, yang paling ramai adalah ya daerah ini. Jadi sekitar ini apa pertigaan kayaknya. Ya betul di pertigaan ini. Ini sentral kotanya, ya, jantung kotanya ya di sini nih. Ini jantung kotanya friend ya. Wah ini resort polsek ya, polseknya itu, polseknya betul ya. Nah, ini jantung kotanya ini. Wah ini pasarnya dek, pasarnya ya betul kan? Berarti ini jantung kotanya toh. Wah lumayan gede ya. Pasarnya bagus. Wah, sama pasar Rambulu bagus sih ini. Wah, kalah Rambulu ini. Rambulu kalah pasarnya mulai dulu gitu-gitu aja ya. Gitu-gitu aja. Oke, ini kita segera meninggalkan kota Senduro ya. Dan review saya cukupkan sampai di sini dulu. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya di channel Pak Bambang ini ya, karena informasi ini sangat bagus, sangat penting dan sangat menarik. Ya, jadi subscribe, like, dan komen, share ya, biar banyak friend-friendku yang bisa mendapatkan informasi dari konten ini. Oke, saya akhiri review kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.